Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Suraswan. Bisa dikatakan episode perdana Suraswan ini sebagai episode yang spesial karena liputan ini adalah karya perdana kami di kawasan Keraton Suraswan Banten dengan segala heroismenya, kejayaan di masanya. Sekaligus kami juga kedatangan tokoh luar biasa yang menjadi kehormatan bagi Suraswan Channel. Suraswan Channel ini adalah sebuah gagasan inisiatif dengan bentuk ide, pemikiran, sudut pandang, dan aspirasi juga sebuah karya sebagai bentuk dedikasi untuk masyarakat luas. Pada episode spektakuler ini kita akan mengenal jauh terumbu Banten dari sisi budaya dan seni pencaksilat tertua di tanah Banten. Terumbu Banten adalah silat asli Wong Banten dan sekaligus kearifan lokal budaya Wong Banten yang konon tertua di tanah Banten. Seni tradisi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk pelestarian nilai-nilai budaya yang dimiliki Banten, khususnya Kota Serang. Dengan kita angkat di Suraswan Channel ini, semoga membantu sebagai salah satu referensi informasi dan pengetahuan tentang pengembangan dan pelestarian nilai budaya pencaksilat terumbu Banten. Silat terumbu memang salah satu jenis dari silat yang ada di Banten. Hal yang paling konkret dalam hubungannya dengan hal yang spiritualitas adalah keterkaitan antara gerak dengan batin. Itu memang salah satu istilahnya keunikan silat di Banten. Hal ini mungkin karena asal usul istilahnya pengembangan tarekat dengan silat itu biasanya dari guru spiritualitas. Dilihat dari zikir dan wasilah yang mereka gunakan. Itu ada wasilah-wasilah setiap kali mereka itu mengamalkan istilahnya kekuatan-kekuatan batinnya, itu pasti ada wasilah-wasilah pada guru-guru yang mereka yang mereka sebutkan gitu setiap kali melakukan zikir. Kembali di Suraswan, bisa dibilang inilah episode perdana yang saya nanti-nantikan, saya damba-dambakan karena akan mengangkat salah satu budaya tertua di Banten, yaitu perguruan silat terumbu Banten, dan saya mendapatkan kehadiran dan ingin betul-betul berbicara dengan seorang tokoh yang sangat saya kagumi, saya hormati, untuk kita bisa saling mengenal lebih jauh tentang terumbu Banten dari sisi budaya dan seni pencaksilat tertua di tanah Banten. Sudah hadir Abah Yadi Supyadi SPD MSI sebagai Ketua Umum DPP Perguruan Silat Terumbu Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah sudah hadir di Suraswan Channel ini dan sudah bergabung dengan kita di Keraton Suraswan. Gimana kabar Abah hari ini, Bah? Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Atur nuhun sekali lagi, Bah, untuk kehadirannya. Abah izin untuk ingin berbincang-bincang, kita ingin sharing dengan Abah terkait dengan perguruan silat di Banten. Tapi sebelum itu, Bah, saya ingin bertanya, sebetulnya kan Abah ini yang kita tahu adalah sebagai seorang pendidik ya, Bah. Kemudian sebagai tokoh di Banten juga, khususnya di perguruan silat, dan juga sebagai ulama bahkan, dan budayawan juga bagi kami menganggapnya seperti itu, Bah. Nah, ada satu hal yang membuat saya terheran dan terkagum sebetulnya dengan Abah. Apa yang akhirnya Abah memutuskan untuk menjadi seorang tokoh
terumbu dan budayawan khususnya nih Bah. Jadi pada awalnya dan pada dasarnya memang saya demen atau senang terhadap budaya wong Banten. Oh. Karena dasarnya memang demen, dasarnya memang bogoh, karena budaya wong Banten. Makanya sampai saat ini saya masih terlibat di perguruan pencaksilat Terumbu Banten. Iya. Sampai saat ini. Jadi karena diawali saya membuka padepokan di kampung Pegantungan yang nama padepokannya Padepokan Macan Kadaton, Terumbu Banten. Kenapa ada dari Terumbu Banten? Karena silatnya aliran terumbu. Oke. Diawali dari situ, dan sebelumnya memang dasarnya memang saya senang terhadap budaya. Contoh, kalau di Serang ini setiap hari besar Nabi Muhammad SAW, Maulid ya Bah ya, Maulid Nabi ya. Oke. Itu kan panjang mulut itu kan masih diiringi dengan ketimpring. Muncul orang Serang temang ketimpring gitu kan. Sampai saat ini dari masa remaja sampai saat ini saya mengiring panjang mulut kalau ada kegiatan di kampung, khususnya di kampung, nggak sampai keluar mengiring panjang. Karena dasarnya tadi senang terhadap budaya wong Banten khususnya. Apalagi ini keterkaitan dengan kearifan lokal budaya wong Banten yang harus kita pertahankan dan bagusnya kita lestarikan. Itu kira-kira yang mendasari saya kenapa saya senang terhadap budaya wong Banten khususnya. Berarti memang pada dasarnya suatu bentuk kecintaan ya Bah yang sudah muncul, kemudian merasa terpanggil, yang akhirnya ya Abah memutuskan untuk melakukan pengabdian istilahnya Bah ya, secara totalitas nih. Totalitas. Ya, untuk menjaga kelestarian kearifan budaya lokal, khususnya ini Bah ya, perguruan silat, pencak silat Terumbu Banten. Oke Bah, ya. Kemudian Bah, nah kalau misalkan kita mau tahu nih Bah tentang bagaimana itu terumbu, kan kita harus mengenal terumbu seperti apa. Maka saya ada sedikit pertanyaan, mungkin juga nanti pemirsa juga jadi tahu ya Bah seperti apa, bahwa terumbu ini Bah, perguruan silat terumbu ini itu kapan sebetulnya berdiri dan bagaimana ketika terumbu ini berdiri gitu Pak. Karena menurut beberapa literasi itu terumbu ini berdiri jauh sebelum bahkan Kesultanan Banten ini ada. Itu berarti kalau di Keraton Surasowan ini berdiri di tahun 1524 sampai 1526, bahkan sebelum itu terumbu sudah ada. Nah, sebetulnya kapan Bah terumbu ini itu berdiri menurut catatan sejarah? Silat terumbu lahir dari seorang ulama. Kalau orang terumbunya mengatakan Ki Terumbu atau Buyut Terumbu. Lahir dari seorang ulama ke ulama yang lain, ke ulama yang lain, ke ulama yang lainnya, sampai ke kami-kami yang melanjutkannya ini. Sebagai pewaris itu ya? Sebagai pewaris. Kemudian ini berbicara tentang silatnya. Silat terumbu lahir dari seorang ulama, di mana Ki Terumbu sudah berada di Banten sebelum Kanjeng Sinuhun Sultan Maulana Hasanuddin datang ke Banten untuk mengislamkan Banten. Jadi sebelum Kanjeng Sinuhun Sultan Hasanuddin ada di Banten, Ki Terumbu sudah ada. Islam sudah berada di Banten. Gitu. Itu kira-kira. Ini kalau berbicara tentang asal muasal silat terumbu. Kemudian kalau berbicara tentang wadah, organisasi. Nah, dari ulama satu ke ulama yang lainnya, ke Ki Junaid, ke Kudirham, terus sampai ke Jaromurid, Haji Murid. Dilestarikan oleh Haji Murid.
sampai tahun 1955. Dilestarikan oleh putranya lagi Haji Madrais sampai tahun 1992. Pada tahun 1995, tepatnya 12 Agustus 1995, maka dibuatlah wadah yang sekarang dinamakan dengan Perguruan Pencaksilat Terumbu Banten. Masya Allah. Ini tentang asal muasal silat terumbu dan asal muasal wadahnya. Siapa yang membuat wadahnya ini? Ya, baik. Berarti kalau menurut catatan sejarah tidak diketahui ya, Bah, tahun berapa terbentuk, tapi bisa digambarkan itu sebelum masa kesultanan Sultan Hasanuddin pun itu sudah ada. Ya. Jadi cerita dari para kesepuhan-kesepuhan, para ulama-ulama yang berada di Terumbu, ceritanya dari ulama satu yang ulama seperti itu. Jadi sebelum Kanjeng Sinun Sultan Hasanuddin berada di Banten, untuk syiar Islam, Terumbu, Ki Terumbu sudah ada. Bahkan menurut salah satu ulama yang berada di Terumbu yang sekarang masih ada, menurut salah satu ulama tersebut mengatakan Ki Terumbu memberitahukan atau menyuruh, memerintahkan kepada salah satu muridnya, yaitu Syekh Abdul Fattah Ki Beji Terumbu, atas dasar keinginan ayahanda dari Pangeran Sabakingking. Pangeran Sabakingking itu Kanjeng Sinun Sultan Hasanuddin, Syekh Syarif Hidayatullah. Kemudian Syekh Abdul Fattah menjemput Kanjeng Sinun Sultan Hasanuddin atau Pangeran Sabakingking dari Cirebon ke Banten. Berarti secara logika, sebelum Kanjeng Sinun datang ke sini, Kanjeng Sinun Sultan datang ke Banten, Ki Terumbu sudah berada. Kan seperti itu. Berarti Pak, ini saya juga akhirnya terbuka nih, Pak ya. Kan pandangan kita Islam masuk itu ketika Kanjeng Sultan melalui Sunan Gunung Jati itu sudah turun di tanah Banten membawa syariat Islam. Nah, tapi ternyata sebelum itu juga Islam sudah ada di tanah Banten ini ya, Pak ya. Karena ada tadi ada Ki Terumbu. Ki Terumbu itu, Masya Allah. Karena kita tahu yang itu dibantu juga oleh salah satu muridnya Syekh Abdul Fattah atau Ki Beji Terumbu. Iya. Menarik Pak, menarik. Oke. Ya, jadi memang perjalanannya jauh ke belakang ya, Pak ya, sebelum teradanya. Ini menurut cerita dari para ulama-ulama terdahulu di Terumbu. Ulama-ulama dan kesepuhan-kesepuhan, termasuk para tokoh-tokoh yang saya dapat. Baik. Oke. Wah, ini kebuka nih, Bah ya, informasi baru buat kami nih, Bah, dan juga pemirsa channel Suroswan. Nah, Bah, saya juga mendengar nih, Bah ya, Terumbu ini disebutnya katanya dulu adalah tentaranya Sultan atau tentaranya keraton pada masa Maulana Hasanuddin. Itu betul ya? Benar. Betul. Nah, itu gimana Bu dibilang sebagai tentaranya tadi, ini? Pangeran Sabakingking diutus oleh ayahandanya Syekh Syarif Hidayatullah yang dijemput dan didampingi langsung oleh salah satu murid dari Ki Terumbu, yaitu Syekh Abdul Fattah Ki Beji Terumbu, datang ke tanah Banten. Maka laskar-laskar, santri-santri dari Ki Terumbu dan Syekh Abdul Fattah jelas ulama-ulama dulu itu kan bukan hanya belajar ngaji, Jadi di samping memperdalam ilmu keagamaan, juga para santrinya itu dan masyarakat di sekitarnya itu memperdalam ilmu kanuragan. Dengan silat terumbunya. Kenapa ya? Mungkin dahulu kalau masih zaman penjajahan itu kan ya. Masih zaman penjajahan. Mungkin dia diantaranya untuk melawan penjajah. Di samping untuk bela diri kan gitu. Membela ulama. Itu kemungkinan ke sana arahnya. Jadi memang para ulama-ulama dulu mah di samping ulama ya jawara gitu. Nah, itu Pak. Ini ulama-ulama Banten ini. Uniknya di sana. Di samping ulama ya juara.
ya Umaro. Masya Allah. Itu ulama-ulama Banten itu. Iya, Unik iya. jadinya. Betul. Berarti terumbu saat itu memang menjadi bagian dari kekuatan kesultanan ya, Bah, Ya. untuk menjaga pertahanan sekaligus kekuatan pada masanya itu, Bah. Ya. Nah, Masya jadi Allah. pada waktu itu laskar dari Kanjeng Sultan Hasanuddin, ya dari para pesilat-pesilat terumbu itu terumbu. sebagai laskar perangnya. Iya, ya, garda terdepan itu, Bah, ya. Tentarana lah muncul Oh. ayeuna tempat tentarana gitu. Iya, iya. Tentarana Kanjeng Sultan Luar Hasanuddin biasa, iya, iya. untuk mempertahankan ya Hmm. kedaulatan Banten ya. Iya, 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 iya. Berarti memang kiprahnya sudah ada sejak dulu. Sudah Bah, ya, ada terumbu sejak gitu. dulu udah ada. Jadi kalau berbicara tentang NKRI harga mati, terumbu mah dari dahulu kala untuk NKRI mah harga mati. Masya Allah. Makanya saya selalu di dalam sambutan ke tiap-tiap padepokan yang Iya. berada di naungan perguruan pencaksilat terumbu Bantu, selalu mengatakan dan menanamkan kepada seluruh anggota bahwa NKRI untuk terumbu harga mati. Harga mati. Kenapa? Terumbu, silat terumbu lahir dari seorang ulama, dari ulama satu ke ulama yang lain, ke ulama yang lainnya, sampai kepada kita. Di mana ulama-ulama kita yang terdahulu itu salah satunya yang membidani lahirnya NKRI. Masya Allah. Iya. Oleh karena untuk terumbu NKRI harga mati. Di catatan tuh, catatan, ya. Tidak ada tawar menawar. Tidak ada harga tawar mati. menawar. Masya Allah. Oke. Nah, Bah, tadi menarik. Abah tadi kan bilang jawara ulama jawara itu, Bah, ya. Tambah. Iya. Ya ulama, ya jawara, ya Umaro. Iya. Banyak contoh. Brigjen Camun. Ya. Iya, iya. Bupati Pandeglang dahulu kala salah satu guru dari Buya Dimyati. Oke. Ulama, ya Umaro. Iya. Contoh konkret nyata ini unik jadi Banten. Lengkap ya lengkap. ulama, ya Umaro, ya jawara. Masya Allah. Tiga iya, pilar itu semuanya ada di Banten. Iya, iya. Artinya ternyata jawara dan ulama itu satu paket sebetulnya ya. Satu paket. Bukan satu yang terpisah. Ya. Karena kan masyarakat sekarang mengenalnya jawara dan ulama itu satu hal yang punya karakter yang beda, yang satu ya positif, identik, bukan berarti jawara negatif ya, Pak. Karena identiknya itu kan kayak preman dan sebagainya. Nah, tapi menurut literasi informasi yang saya baca juga itu jawara dengan ulama itu punya hubungan yang sangat dekat, sehingga dikatakan kedua-duanya adalah suatu figur bagi masyarakat dalam ketokohan ulama dan sebagainya. Karena lahirnya jawara-jawara khususnya di Banten, itu lahir dari seorang ulama, dididik oleh seorang ulama. Dididik jawara itu oleh seorang ulama. Tadi itu kan bukan hanya bisa ngaji, juga kedikjayaannya juga diberi. Gitu. Kanuragannya juga diberi. Oleh karenanya uniknya lagi di Banten nih, jawara-jawara di Banten itu takdim kepada ulama-ulama di Banten, kepada para ulama. Itu patuh ya, Pak. Patuh. Satu komando. Jangan ngaku jawara Banten kalau tidak takdim ke ulama. Masya Allah. Ulah ngaku jawara Banten, lamun teu takdim ka ulama, lamun teu tawadu kepada semua makhluk hamba Allah. Ulah ngaku jawara kalau tidak takdim dan tawadu ke ulama. Iya, iya. Eta harga mati, eta mun cenah cek NKRI mah eta harga mati. Iya, iya. Betul, betul. Jadi memang satu kesatuan, satu paket, dan itu sinergitas lah kalau bahasa sekarang, Mbak, ya, yang nggak bisa bahasa cek ayeuna mah sinergitas. Iya, iya, iya. Masya Allah. Takdim itu tadi ya, jawara yang memang seharusnya yang dimiliki oleh jawara Banten ya, sebagai jati diri dan karakteristiknya itu, Mbak, ya. Oke. Bah, kembali ke suatu terumbu, Bah, ya. Tadi udah dibuka tuh tentang dengan luar biasa lah itu pengetahuan yang kita juga baru pahami itu, Bah, ya, gitu. Nah, Bah,
kembali ke terumbu, ini kita mau tahu nih sebetulnya apa sih Bah yang menjadi keunikan terumbu sebagai salah satu perguruan silat di Banten. Karena kan masing-masing perguruan itu kan punya karakter nih Bah, bukan berarti membanding-bandingkan dengan yang lain, tapi saya ingin menggali lebih dalam kepada terumbu terkait dengan apa sih yang menjadi keunikan atau ciri khas dari terumbu Banten ini Pak. Iya. Yang salah satu keunikannya antar padepokan yang berada di terumbu tentunya. Iya. Itu antar padepokan yang satu dengan yang satunya itu ada perbedaan sedikit-sedikit. Iya, oke. Jadi di dalam itunya juga ya, Pak, ya. jadi misalkan saya belajar ke si A, dapat silat seperti ini. Bung Indah belajar misalkan ke si B, silat yang sama nih silat dapat jurus seperti itu. Iya. Ada perbedaan sedikit. Iya, itu uniknya di situ. Unik sekali. Oleh karenanya itu diantaranya. Itu diantaranya. Oleh karenanya beberapa minggu yang lalu kami mengadakan diklat pelatih seprovinsi. Iya. Diklat pelatih silat terumbu seprovinsi Banten. Maksud tujuannya untuk mempersamakan, untuk menyamakan jurus baku terumbu. Yang 9 itu, 9 jurus itu. Jadi kita samakan semua padepokan-padepokan dan tidak boleh menghilangkan jurus yang sudah ada di padepokan-padepokan masing-masing. Yang khas dan utamanya itu jurusnya itu Pak, jurus yang ada di padepokan jangan dihilangkan, namun wajib untuk mempelajari jurus baku tadi, yang 9 tadi. Iya. Itu yang disebut dengan yang 9 jurus standar yang ada di ini Pak ya, di terumbu itu terumbu. Ya? Karena itu di sekolah-sekolah pun diajarkannya seperti itu. Jangan sampai yang di sekolah dan di masyarakat atau yang di sekolah dan di padepokan berbeda. Jangan sampai berbeda. Gitu. Oleh makanya semua padepokan itu hasil musyawarah. Para kesepuhan, para tokoh hasil musyawarah. Semua padepokan kita samakan. Namun jangan menghilangkan jurus yang sudah ada di masing-masing padepokan tadi. Ini unik ya Pak ya. Jadi kan? Kalau istilahnya ini berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satunya itu adalah ya 9 jurus tadi Pak ya. Ya. Wow. Ya. Itu nggak bisa dinampikan tuh Pak ya. Ya memang faktanya seperti itu keunikan dari terumbu. Pak. Baru berbicara salah satunya. Salah satu. Kalau saya kalau berbicara yang lain, panjang lebar ya. Panjang lebar sampai subuh bakalnya. Iya Pak. Ini salah satunya yang saya kupas itu keunikannya. Gitu kan. Pak. Nah, terus Pak, saya juga melihat dan merasakan sendiri karena beberapa kali memiliki kesempatan untuk komunikasi. Saya melihat ada hubungan nih Bah di terumbu ini. Artinya terumbu ini tidak hanya sebagai silat aja atau jawaraismenya saja, tapi ada hubungan antara religi, tarekat, dan pencak silat nih Bah. Ini ada 3 komponen yang saya pikir kalau jawara kan cuma ya silat aja gitu Pak ya. Tapi ini ada 3 ini. Nah ini seperti apa sih sebetulnya Bah? Apa yang ada di terumbu ini dengan 3 keterikatan tadi Bah ya, yang menurut saya ini adalah hubungannya sangat dekat. Jadi sebelum saya menjawab yang baru ditanyakan, ini tambahan tentang keunikan. Tadi saya katakan baru itu diantaranya. Saya tambahkan satu lagi keunikan, walaupun banyak keunikan yang lainnya. Keunikannya itu jurusnya itu rapat dan pendek mainnya, bawah. Main bawah. Bahkan orang-orang yang terdahulu sebelum kita itu bisa main di kolong meja. Bisa main di kolong meja. Itu salah satu keunikan. Iya. Kemudian tadi yang ditanyakan tentang kaitannya dengan silat, dengan tarekat segala macam. Karena tadi silat terumbu ini lahir dari seorang ulama. Dari ulama satu ke ulama yang lainnya, ke ulamanya, terus dari ulama ke ulama. Baru kepada kita-kita. Oleh karenanya
pada setiap kesempatan saya sering mengunjungi padepokan-padepokan. Kalau sedang ada acara di padepokan, saya katakan jangan diutamakan silat. Sholat dulu, baru silat. Iya. Ngaji dulu, baru silat. Karena ulama-ulama kita terdahulu mengajarkannya seperti itu. Mengajarkannya seperti itu. Jadi memang masih ada keterkaitan gitu, keterkaitan. Kemungkinan besar ya paguron-paguron yang lain pun atau saudara kita Bandrong, Cimandi atau TTKD yang lainnya mungkin seperti itu. Ajaran dari para karuhunnya mah mungkin seperti itu. Hanya ke bawahnya aja kurang adanya apa ya? Sebelum bukan tekanan ya. Ajakan. Belum adanya ajakan. Ajakan bahwa harusnya kan kita jelaskan kepada saudara-saudara kita bahwa syariat ini lahir dari ini, dari ini. Yuk ulah ngisinkeun terumbu, misalkan kalau sedang berbicara terumbu. Kita jaga ieu marwah terumbu bareng-bareng. Nih terumbu harus begini, harus begitu. Karena ulama-ulama kita yang terdahulu menurunkan silatnya dibarengi dengan ajaran ini. Gitu. Dalam arti kata akhlaknya harus bagus. Itu yang nomor satu. Nomor satu, akhlak harus bagus. Ulah kekarak belajar atlet gede hulu. Gitu karak atlet gede hulu. Gitu. Itu kira-kira yang tadi dikatakan. Berarti memang religi ini itu dengan pencak silat ini memang nggak bisa dipisahkan ya, nggak bisa dipisahkan. Dan yang terpenting adalah tadi unsur nilai ibadahnya, mulai sholat itu yang didahulukan, yang diutamakan ya kan. Kemudian prakteknya adalah pencak silat tadi itu. Dan mungkin tarekat itu sebagai alat ini penguatnya kali Mbak ya. Penguat agar supaya kita lebih dekat lagi ke Allah. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Penguat sebagai penguat itu. Masalahnya kan kalau tidak didasari dengan agama, tadi bisa nyala wading. Cek bahasa Sunda kan menyala wading gitu. Isingnya dipergunakan untuk hal yang nggak benar, oleh hal yang nggak benar. Kalau tidak didasari dengan agama. Jadi salah ulama-ulama kita terdahulu tidak salah. Menanamkannya tidak salah. Luar biasa ya. Ngajarin silat dan yang lainnya tidak salah. Karena tanpa didasari itu bisa dipergunakan kepada hal-hal yang nggak benar. Betul. Maka dibekalkannya spiritual itu ya, Pak ya, religi itu ya. Masya Allah. Oke, Pak. Nah terus ini, Pak ya. Tadi Abah juga bilang terkait dengan kegiatan-kegiatannya. Saya juga pengen tahu dong kegiatan-kegiatan di Terumbu ini sebetulnya apa aja sih, gitu kan, sehingga masyarakat juga mudah-mudahan ada ketertarikan terhadap untuk mengenal Terumbu lebih dalam, bahkan mungkin menjadi bagian dari terumbunya. Boleh tahu Mbak, apa sih kegiatan-kegiatan di Terumbu itu yang misalkan pada acara-acara khusus atau acara rutin yang biasa dilaksanakan Terumbu itu sejauh ini Pak? Kalau acara rutin memang rutin latihan di tiap-tiap padepokan. Jadi tiap-tiap padepokan itu minimal seminggu itu 2 kali. Seminggu 2 kali. Masing-masing padepokan. Jadi latihannya di masing-masing padepokan. Suatu saat nanti kita butuhkan untuk latihan bersama. Latihan atau latihan gabungan, gitu. Tinggal dari padepokan kita ambil. Contoh kemarin lah. Lagi-lagi saya katakan waktu menjelang diklat pelatih. Ini untuk pelatih ya. Diklat pelatih silat perguruan pencaksilat Terumbu. Hampir tiap minggu latihan gabungan. Hampir tiap minggu kita latihan gabungan. Kita godok. Benar-benar kita godok agar supaya nanti begitu nanti dia mendapatkan sertifikat layak untuk melatih. Standarisasinya jadi ada standarisasi. Tidak sembarangan berarti. Di samping disiplin ya juga harus tepat waktu gitu tuh. Disiplin diantaranya tepat waktu tadi itu kan. Kemudian dia juga sudah menguasai jurus, jadi mumpuni lah gitu di bidangnya, di bidang kepelatihan. Oke, berarti memang
tersistematis ya, bahwa kegiatan terumbu itu tidak hanya asal kegiatan-kegiatan biasa, tapi Itu juga tadi yang dikatakan tadi terprogram. kegiatan khusus itu tadi diklat Diklat kegiatan tadi khusus. itu. Kalau rutinitasnya mah tiap-tiap padepokan. Oh, Tiap-tiap padepokan semuanya berjalan. Berjalan. Alhamdulillah wa syukurillah. Semuanya di padepokan, baik di kota Serang, di Kabupaten Serang, di Tangerang atau Cilegon, semuanya berjalan. Minimal 1 minggu itu semuanya 2 hari ngambilnya. Minimal. Semuanya alhamdulillah berjalan semuanya. Oke. Luar biasa ya. Jadi aktif juga ya sebetulnya kegiatan di terumbu itu. Kegiatannya aktif. Ya contoh aja di kampung saya kebetulan ada padepokan tadi namanya Padepokan Macan Kedaton Terumbu Banten, itu 2 minggu juga. Malam Kamis dan malam Sabtu. Banyak juga sih yang berbentrokan, ada yang ngambil malam Kamis malam Sabtu, ada yang manggil malam Selasa malam Sabtu. Ada juga yang saling bentrok gitu. Jadi masalah karena kita sudah mencetak pelatih-pelatih banyak sekali. Nggak usah dikhawatirkan. Nggak usah dikhawatirkan. Kita sudah siap. Kita sudah siapkan pelatih yang mumpuni di bidangnya. Oke. Nah, Bah, saya juga ngedenger nih, sebetulnya dapat bisikan-bisikan sih, Bah ya gitu. Nah, saya mau konfirmasi langsung. Salah satu katanya program ke depan itu ada namanya 5.000 rampak terumbu. Nah, ini apa sebetulnya sih, Bah? Kegiatan ini atau program ini, dan apa yang akan dicapai dari kegiatan 5.000 rampak terumbu ini? Jadi insya Allah biidznillah, semoga dapat ridho Allah, keinginan seperti itu. Makanya dari sekarang kita perintahkan semua padepokan agar supaya jurusnya sama. Jurusnya sama. Tadi itu hasil diklat tadi. Ditularkan kepada padepokan-padepokan, semua padepokan mempercayai jurus yang sama. Nah, begitu satu saat kita misalkan mengadakan event akbar atau silaturahmi akbar, keluarga besar perguruan Pencaksilat Terumbu Banten, kita bisa menggerak rampak 5.000 rampak silat terumbu secara bersamaan. Bersamaan. Dengan pakai jurus yang 9 tadi, 9 pokok tadi, 9 dasar tadi, 9 jurus dasar 9 tadi. Bersamaan. Memang itu butuh lapangan ya, butuh lapangan yang luas. Persiapan juga harus matang, seragam itu, Bah ya. Kalau seragam sekarang kan sedang diseragamkan. Diseragamkan kan. Begitu satu saat kita mengadakan event besar, udah tinggal kita ambil aja dari tiap-tiap padepokan. Padepokan ini sekian, padepokan ini sekian, padepokan ini sekian. Ya sejumlah yang kita butuhkan. 5.000 orang itu ya, 5.000 orang. 5.000 pendekar itu, Bah ya. Rampak silat terumbu. Masya Allah. Ini karena maksud tujuannya di samping untuk mempersatukan kesatuan dan kesatuan di dalam silat terumbu itu, di dalam perguruan terumbunya. Betul. Juga agar supaya marwah Banten ini terangkat. Walaupun sudah terangkat. Kemarin waktu di Tapak Karuhun Banten di 2017, marwah Banten terangkat oleh budaya kita. Saya pernah dengar 2017 ya, Bah ya. Bukti fisiknya ada. Kita memecahkan rekor muri. Di 2017. Itu gabungan semua perguruan seprovinsi Banten. Itu maksud tujuannya diantaranya untuk mengangkat marwah Banten. Itu yang saya tahu kalau rampak itu melalui gabungan kan. Nah, ini mah kita coba dari terumbu melalui terumbu sendiri. Rampak khusus 5.000 kita coba. Makanya kita mulai dari sekarang. Semua padepokan kita samakan jurusnya. Kita siapkan agar supaya pada waktunya nanti begitu kita mengadakan silaturahmi akbar keluarga besar perguruan Pencaksilat Terumbu Banten, 5.000 itu sudah siap. Lebih banyak dari keinginan seperti kemarin itu. Ya, Bah ya. Keinginan seperti itu. Tinggal lapangannya di mana yang harus dipakai. Ada stadion baru, Bah. Gitu. Tinggal karena kalau 5.000 kan kebayang ya 5.000. Betul. Wah, luar biasa. Kemarinnya 3.000 itu udah. Wah, luar biasa lah yang Karuhun itu, Bah ya. Tapak Karuhun Banten 3.000 pendekar. Ini 5.000. Mudah-mudahan semua diberikan kelancaran dan juga tujuannya memang bisa didapatkan ya. Terutama untuk tadi mengangkat lagi marwah Banten khususnya.
Oke, Bah, sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan ya, Bah, terkait dengan terumbu ini, dan waktu juga akan terbatas ya, Bah. Nah, tapi sebelum ini kita diakhiri, saya juga ingin menanyakan nih, Bah, ya, terkait dengan catatan sejarah. Karena kan terumbu ini kan sudah sekian ratus tahun ternyata. Nah, tapi sampai saat ini saya belum menemukan, atau mungkin kekurang tahuan saya, Bah, terkait informasi yang ada. eh, apa namanya, terkait literasi terumbu. Nah, sebetulnya sudah ada nggak sih, Bah, literasi buku yang diterbitkan secara resmi yang itu juga biasanya kan menjadi daftar kepustakaan, bahkan menjadi aset daerah terkait dengan sejarah, katakan misalkan terumbu Banten ini gitu, Bah. Itu sebetulnya gimana, Bah? Kalau tentang literasi sejarah, apalagi sampai dibukukan, sampai saat ini belum ada. Belum ada. Sampai saat ini belum ada. Belum ada yang membentukkan tentang awalnya terumbu ini dari mana, siapa jatuhnya ke siapa, kemudian dilanjutkan oleh siapa, terus sampai ke kita. Belum ada yang membukukan. Ini tapi kalau menurut cerita dari ulama satu ke ulama yang lain, khususnya ulama yang berada di terumbu, itu tadi yang pernah awal saya katakan tadi, itu menurut cerita-cerita. Tapi kalau untuk dibukukan sampai saat ini belum ada yang pernah membukukan. Padahal bagusnya memang harus dibukukan agar supaya nanti generasi penerusnya ini bisa mengetahui, loh seperti ini loh terumbu. Bahkan bukan generasi penerus aja, minimal wong Serang, maksimalnya wong Banten mengetahui. Betul. Terus ternyata silat terumbu ini silat yang tertua ya di Banten. Dan silat asli wong Banten. Asli ya. Kan banyak yang tidak tahu tentang terumbu. Bahkan banyak yang salah nyebut nama. Terumbu karang segala kan gitu. Iya. Pada tadinya ya. Iya. Tadinya. Betul. Udah lama itu prosesnya udah lama sekali kan gitu. Ada yang terumbu karang. Oleh karenanya kami dengan teman-teman ayo selalu eksis gitu kan. Apalagi sekarang kan ada medsos, tiap kegiatan minta tolong ke teman-teman supaya diupload gitu tuh terus agar supaya halayak atau masyarakat Indonesia khususnya Banten dan Kota Serang mengetahui. Itu sebagai upaya ya supaya masyarakat mengetahui tentang terumbu ya. Diketahui. Iya. Sampai aya nu salah ngomong deh kan gitu. Sampai nyebut terumbu karang karena tidak ketahuan. Dan kebetulan memang yang nyebut terumbu karang tuh bukan wong Banten. Bukan putra daerahnya bukan. Gitu. Tapi kan lebih kalau dengan adanya medsos kan mudah-mudahan kan. Lebih terpublikasi lah gitu. Lebih terpublikasi lagi. Walaupun dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain tidak secara langsung itu kan sudah terpublikasi. Dari tiap padepokan selalu mengadakan kegiatan itu kan salah satu publikasi juga kan sebetulnya. Tadinya tetap ada upaya-upaya itu ya, Pak. Upaya-upaya itu. Iya. Itu kira-kira gitu. Berarti kalau seperti itu memang dinyatakan memang literasi ini atau dibukukan ya secara resmi itu tidak ada ya. Yang selama ini masih berdasarkan telling story ya, bukan cerita ke cerita. Gitu. Apalagi sekarang kesepuhan atau tokoh-tokoh terumbu masih ada. Nah, itu menjadi alat transformasi informasi terkait dengan terumbu. Dan menurut Abah sendiri ini perlu ya, Bah, dibukukan sebetulnya ya? Perlu ya didokumentasikan supaya masyarakat Banten, Kota Serang khusus. Lebih khusus lagi yang anggota kita dari perguruan pencaksilat terumbu Banten. Dia mengetahui betul agar supaya begini loh silat terumbu dari orang ulama. Betul. Terus misalnya ke ulama yang lainnya. Kita penerus generasi yang kesekian. Kalau dibukukan kan siapapun bisa membaca. Termasuk saya juga bisa nyari di kepustakaan tuh, Bah. Nah, Bah, menarik nih, Bah, ya, karena mau tidak mau seharusnya apalagi sebagai masyarakat Banten ini ada sebuah warisan yang dibentuk menjadi hasil sejarah yang dibukukan menjadi dokumentasi ini, Bah, ya, istilahnya sebagai aset untuk kita bersama gitu, Bah, ya. Nah,
sejauh ini peran pemerintah sendiri seperti apa sih, Bah? Dan pemerintah daerah, Bah, ya maksudnya, atau dari akademisi gitu, Bah. Nah, itu ada nggak arus komunikasi ini ketika mereka juga mengetahui bahwa terumbu ini ada keinginan untuk dibukukan gitu? Kalau dari yang tadi dikatakan, Iya. apalagi dari pemerintah daerah belum. Cuman ada dari salah satu dinas pendidikan dan kebudayaan, di mana kabidnya itu Ibu Evi. Ya. Beberapa bulan yang lalu dia mengangkat tentang budaya silat terumbu. Oke. Mengangkat silat terumbu. Ya. Tapi kalau untuk membukukan sampai saat ini belum. Dari pemerintah daerah belum ada upaya ke sana. Iya. Oke, berarti ini PR ke depan ya, Bah, ya, dan menjadi catatan bersama kita bersama. Yes. Ya, mudah-mudahan terutama kami membutuhkan tadi para tokoh yang ngerti tentang silat terumbu, yang paham tentang silat terumbu. Betul. Kemudian juga minta dukungan dari pemerintah ya setempat. Ya. Karena ini butuh kos. Ya. Butuh kos, di samping butuh seorang yang ahli dan peduli. Betul. Ahli juga kalau nggak peduli, mak ahli yang peduli. Iya. Karena harus didukung dengan pemerintah daerah karena butuh kos. Iya, oke. Iya. Butuh kos. Ya, ini menjadi PR ke depan pastinya, Bah, ya, dan mudah-mudahan ini terkomunikasi dengan baik dengan seluruh unsur, baik itu akademisi, kemudian pemerintah juga, pemerintah daerah, sehingga ada kesadaran bahwa warisan terumbu ini sebagai legacy masyarakat Banten dalam konteks seni budaya pencaksilat terumbu Banten ini bisa dikukuhkan atau dibuatkan buku ya, diterbitkan buku sebagai tadi aset daerah dan juga kekayaan masyarakat Banten. Itu harapannya. Amin. Mudah-mudahan, Bah, semoga ini terdengar oleh pihak-pihak tertentu. Dan ada keinginan untuk bisa melakukan riset dan sebagainya untuk supaya catatan sejarah terumbu ini jadi walaupun tetap memang ada. Punten dipotong, walaupun memang ada dari pengurus dari Tangerang sedang berupaya menyusun buku, dan memang dia senang menulis. Gitu. Tapi kayaknya kan tidak akan maksimal kan. Betul. Akan maksimal. Karena kalau ingin maksimal tadi butuh kos, butuh dana. Iya, betul. Butuh kos atau butuh dana. Betul. Wah, luar biasa nih, Bah. Sharing kita sore hari ini. Enggak kerasa juga waktu juga, Bah, gitu ya. Mudah-mudahan kan manfaat. Amin. Dan maslahat ini untuk masyarakat Banten khususnya. Amin. Khususnya tentang apa sih silat terumbu eta? Siga kumaha sih? Betul. Simpre pun silat terumbu itu. Yes. Iya, mudah-mudahan kan kalau kita sudah kita informasikan, walaupun terbatas waktunya. Betul. Mudah-mudahan ini akan menambah yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang sudah tahu jadi lebih terbuka, lebih luas pengetahuannya. Betul. Walaupun waktunya sangat terbatas. Iya. Insyaallah, Bah, insyaallah. Nah, Bah, ada suatu pengharapan nih, Bah, ya. Kira-kira apa harapan terumbu bagi masyarakat luas nih, khususnya generasi muda nih, Bah, yang mungkin ingin Abah sampaikan nih, Bah? Harapannya khususnya generasi muda, mudah-mudahan ke depan, esok, lusa, dan seterusnya akan lebih menghargai lagi kearifan lokal budaya Wong Serang. Apakah melalui seni silatnya, apakah melalui seni debusnya, atau kearifan lokal budaya Wong Banten yang lainnya. Gitu. Mudah-mudahan ini akan tertarik lagi nih, generasi-generasi muda lagi akan lebih mencintai dan melestarikan juga. Ya, jangan, mudah-mudahan kan budaya Wong lokal khususnya seni silat ini atau silat terumbu ini mudah-mudahan tidak akan tergerus oleh zaman. Mudah-mudahan. Karena ini makanya kami sedang berusaha kepada yang muda-muda ini. Yang kecil-kecil banyak di padepokan, di padepokan itu yang berlatih, yang remaja-remaja. Bahkan yang sekarang yang sedang
termotivasi atau yang sedang semangat latihan atau semangat berlatih, ini yang muda-muda. Yes. Mudah-mudahan itu bisa menularkan kepada teman-temannya yang mudanya lagi. Iya, iya. Sehingga bukan hanya mempertahankan, juga melestarikan dan mengembangkan ya, Pak ya. Oke, ya. Silat terumbu ini, karena Iya, silat terumbu adalah silat asli orang Banten dan silat yang tertua di Banten. Tertua di Banten. Wah, itu penting, itu kuncinya. Tertua di Banten dan sangat disayangkan kalau itu hilang. Yang akhirnya karena generasi penerus itu tidak ada kepedulian terhadap ini ya, Pak ya, seni budaya ini. Oke, luar biasa. Wah, ya saya tidak akan menyimpulkan lagi, karena ini sangat penting yang disampaikan, harapan ke depan pada generasi muda. Mudah-mudahan harapan ini bisa terdengar oleh generasi muda dari berbagai lapisan dan juga punya rasa kepedulian, kecintaan, bahkan bisa tidak hanya mempertahankan tapi mengembangkan budaya kearifan lokal ini, yaitu pencak silat terumbu Banten. Baik, terima kasih. Namun sebelum kita akhiri nih, ya, ada nggak hal yang mungkin Abah ingin sampaikan lagi yang belum saya tanyakan ke Abah, yang mungkin juga Abah ingin menyampaikan kepada masyarakat luas? Ya, kayaknya hanya satu aja sih. Ya. Hanya satu yang mau disampaikan ke masyarakat luas. Oke. Ya. Ayo kita jaga Provinsi Banten bareng-bareng. Kita bersatu, jangan sampai terjadi perselisihan di Banten yang akan menyebabkan tidak kondusivitas di masing-masing daerah. Kalau sudah tidak kondusif di masing-masing daerah, ya kumaha ibu-ibu arek ka pasar, kumaha barudak arek sakola, kumaha urang arek ngaji, kumaha urang arek ka masjid. Kalau kita kondusif, makanya saya mengajak ke masyarakat Banten, khususnya perguruan-perguruan yang berada di Banten, yuk masing-masing kita menjaga, masing-masing kita kondusifkan daerah kita masing-masing, agar supaya baik di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan yang berada Kabupaten Kota Provinsi Banten menjalankan roda pemerintahannya, termasuk Provinsi Banten menjalankan roda pemerintahannya itu dengan nyaman, dengan tentram, kalau kondusif. Betul. Jadi fokus menjalankan roda pemerintahan di Banten, baik kabupaten kota atau provinsi Banten, fokus menjalankan roda pemerintahannya. Kalau tidak kondusif mau fokus betul ya. Jadi sama-sama menjaga ya, Pak ya, stabilitas, keamanan, kondusivitas, dan juga ini kan lah kita jaga. Membantu ya, Pak, membantu pihak-pihak tertentu, khususnya yang berkaitan dengan keamanan wilayah Banten ini, Pak ya. Mudah-mudahan, Pak, semua bisa menjaga itu, karena kita memang sangat mencintai kedamaian, dan siapa lagi kalau bukan masyarakatnya, terutama para penjaga-penjaganya, garda terdepannya, para jawara-jawara atau pendekar-pendekar Banten ini ya, yang bersinergi dengan pemerintah, kepolisian, masyarakat sipil dan semuanya. Ini luar biasa, mudah-mudahan terwujud. Amin. Keamanan di Banten ini. Amin. Baik, Abah, kami ucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi persembahan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Kami juga atas nama penonton Surosoan ingin mengucapkan banyak terima kasih dengan kita berbicara seperti ini, dapat memberikan berbagai informasi yang menjadi akhirnya tahu fakta-fakta yang sebelumnya kita juga banyak tidak tahu ya, Bah, dan menjadi satu kebanggaan untuk kita sebagai warga atau wong Banten. Baik pemirsa Surosoan, mari kita menghargai karya dalam sebuah karya. Akhir kata saya ingin mengatakan bahwa salah satu kehebatan Banten yang dikenal adalah budaya. Dan kalau kita berbicara budaya, di situ ada karya seni, peradaban, bahasa, adat istiadat, dan bahkan pengetahuan atau lain sebagainya. Maka mari kita hargai budaya kita, seni kita, karena itulah modal sekaligus identitas diri kita untuk memiliki sebuah karakter jati diri dan kemajuan Banten tentunya. Mari kita rawat, dan kalau bukan kita,
yang bukan merawat, tentu siapa lagi yang akan meneruskan budaya yang memiliki nilai-nilai luhur ini untuk penerus generasi muda ke depan. Mari kita rawat budaya Banten, perguruan silat Terumbu Banten. Abayadi, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Abayadi di channel Surasan ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Abayadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.